laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini, Pak. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita sama-sama mendengar tadi sedikit cuplikan video di mana Ustadz Munzir Sitomorang menceritakan bagaimana buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Beliau katakan sangat banyak sekali orang murtad ketika dan setelah membaca buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kenapa Bapak Ibu? Karena buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu begitu berbobot, saudara. Beliau membuat perbandingan bagaimana agamanya yang lama, bagaimana imannya yang lama, lalu beliau buat perbandingan dengan iman yang beliau anut sekarang. Dan setiap orang yang membaca buku tersebut pasti goyang, saudara, imannya goyang, ya, karena bukti-bukti yang sangat konkret yang diceritakan, yang ditulis, yang dibahas oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim bukan omong doang, ya, tetapi ada dasarnya, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, pembahasan beliau itu ada ayat, ada dalil, ada data, bukan omong doang, bukan ngomong besar, saudara, ya, benar-benar ada buktinya. Tetapi saudara, karena mereka takut terhadap buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, akhirnya Munzir Sitomorang di saat dia buat pengajian, dia menghimbau kepada jemaatnya, dia menghimbau kepada pengikutnya, kepada orang-orang yang mengikuti pengajian Munzir Sitomorang supaya tidak boleh membeli buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Takut, saudara, ya, takut murtad, ya. Seorang ulama yang sudah meninggal, almarhum Bapak Buya Syakur Yasin, pernah sampaikan, ayo berpikir dengan kritis, ya, berpikir dengan kritis, dan jangan takut murtad, ya. Satu-satunya ulama saya rasa di bangsa dan negara kita yang mengatakan jangan takut murtad itu almarhum Bapak Buya Syakur Yasin. Kita juga tidak tahu apa yang membuat Bapak Buya Syakur Yasin sehingga beliau sering sekali mengatakan jangan takut murtad. Dan kita juga bisa melihat, ya, pengajian-pengajian yang dibuat oleh Ustadz Buya Syakur Yasin itu begitu luar biasa, begitu hebat Bapak Ibu, ya. Pengetahuannya itu begitu luar biasa, tajam sekali, penyampaian itu begitu kritis, saudara. Dan Bapak Buya Syakur Yasin mengajak orang untuk benar-benar berpikir, jangan hanya asal terima, jangan hanya asal beriman, tapi benar-benar apa yang kita yakini ini, ya, apa yang kita imani ini kita ketahui, ya, bukan diperdengarkan, disodorkan lalu kita terima begitu saja, tidak. Nah, saudaraku, kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Munzir Sitomorang. Dia bilang, saya saja yang membaca buku ini bergetar, saya katanya, ya, jiwa saya bergetar. Bisa saja saudaraku, darahnya mendidih. Tapi Bapak Ibu, kita melihat, ya, bagaimana teman-teman kita dari seberang ketika mentafsirkan ayat demi ayat. Kita biasa saja, ya. Kita biasa saja Bapak Ibu, paling itu kita jadikan bahan untuk mengcounter setiap apa yang sudah dibelokkan. Alkitab yang mereka kutip lalu ditafsirkan menurut udelnya, menurut pikirannya. Kita tidak pernah marah, kita tidak pernah tersinggung. Paling kita luruskan. Ya, biasa saudara, ya. Orang yang datang belakangan selalu sibuk mengurus apa yang sudah duluan hadir. Tapi ingat, kebenaran itu tidak perlu kita bela. Maka tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini yang rela mati demi agama, rela mati demi Tuhan. Tidak ada, saudara, ya. Tidak ada. Rela mati demi Nabi. Tidak ada. Rela mati demi akidah. Orang Kristen tidak pernah seperti itu. Karena orang Kristen tidak dituntut untuk membela agama, membela Tuhan. Apalagi, saudara, ya. Karena kebenaran itu yang akan membela kita. Bukan kita yang membela kebenaran, tapi kebenaran yang membela kita. Siapa kita yang membela kebenaran? Saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Mengerikan dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah,
dan dosen di Az-Zaitun murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah baca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa, Pak, beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, 89 menikah dengan 3 orang laki-laki, 88-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara, 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok, 98 sampai 26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu, 2002 kuliah sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo, Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati, Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini, Pak. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir, Pak. Suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Pada pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu, Pak. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada, Pak, Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible tua. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer, Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional karena dia mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad, Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, Bu, mengerikan. Ya, Bu. Nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang, Pak. Itu dia pakai bahasa Arab itu, Al-Qur'an itu sangat fasih sekali. Karena dia memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk murtad. Bahkan mengatakan tolong Pak kembali ke Islam, bertaubatlah Pak katanya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah menonton, mendengar, menyaksikan cuplikan videonya? Ustadz Munzir Sitomorang begitu galau. Bapak Ibu tahu setiap pengajian yang dilakukan, yang dibuat oleh Munzir Sitomorang,
itu pembahasannya selalu Alkitab. Dia jarang sekali membahas Al-Quran, jarang sekali dia membahas hadis, jarang sekali dia membahas tentang adab, budi pekerti, tentang akhlak. Jarang, saudara. Yang dia bahas adalah Alkitab. Dia sibuk mencari kesalahan Alkitab. Ayat-ayat tertentu yang dia kutip, lalu dia bahas, saudaraku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil HBG, selain orang murtad karena membaca buku Bapak Pendeta Saifuddin Rahim, lebih daripada itu Bapak Ibu, gara-gara kepastian keselamatan. Ya, gara-gara kepastian keselamatan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya satu-satunya nabi, rasul dan utusan, ketika mereka mengatakan Yesus itu nabi, Yesus itu utusan, Yesus itu hanya rasul, dia bukan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita bertanya, ada nggak nabi, rasul, utusan yang berani mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada? Ada nggak nabi-nabi yang lain mengatakan seperti itu? Ada nggak nabi-nabi yang lain, rasul, utusan yang lain yang berani mengatakan kepada pengikutnya, kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, mengatakan bahwa di mana aku berada engkau pun berada? Ada nggak nabi, rasul, utusan yang lain yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup? Ada nggak? Tidak ada. Selain Yesus. Berarti dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar utusan. Dia bukan sekedar rasul. Dia raja di atas segala raja yang harus engkau hormati. Karena di dalam dia ada kebenaran. Ya, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka dia mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apapun. Bapak Ibu, di dalam iman saya yang lama, dalam surat Al-Qasas ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berkata, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Artinya, maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Sudah bertobat, beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan, moga-moga. Belum pasti beruntung. Mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Bagaimana kalau dia hanya Islam KTP? Islam karena orang tuanya Islam, tapi dia bukan orang yang taat terhadap agamanya. Bukan orang yang benar-benar bertobat. Bukan orang yang beriman. Jangankan mencium bau surga, masuk surga aja tidak akan. Bayangkan, sudah bertobat, beriman, mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan Allah yang tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 67. Bapak Ibu, dalam surat Al-Imran 19 ayat 71, Allah mengatakan, wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hataban maqdiyan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mendatangi neraka, suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pilih yang pasti. Yesus adalah satu kepastian, satu jaminan kepastian keselamatan yang diberikan kepada kita. Itu Yesus, Bapak Ibu. Ya, hanya Dia ya satu-satunya pribadi yang bisa memberikan jaminan, bisa memberikan kepastian, bisa memberikan keselamatan kepada kita. Ayo ikut Dia. Baik, kiranya video ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dan di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiyah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.